Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pagi hari ini podcast Gisting Mengaji kembali hadir menyapa pemirsa di Tangamus khususnya dan kepada seluruh umat Islam pada umumnya. Dan alhamdulillah podcast Gisting Mengaji pada pagi hari ini kedatangan tamu yaitu Ustadz Hiban Najib Saputra dari Mitro, Ustadz ya. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Barakallahu fi umrik wa barakallahu fi umrik Ustaz. Masya Allah. Amin. Ya, untuk agar pemirsa di podcast Gisting Mengaji lebih mengenal antum, monggo Ustaz perkenalkan secara singkat biodata antum kepada pemirsa kami. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hiban Najib Saputra, tempat tinggal di Kota Mitro. Kemudian saya pernah nyantri di Ma'had Ali di Jamiat Tarbiyatul Balikin Muhammadiyah Kota Mitro. Lalu saya melanjutkan mondok di Ma'had Iskarima di Tahfidzul Quran Karanganyar, Karangpandan, Jawa Tengah. Kemudian saya menyelesaikan S1 di IAI Agus Salim Mitro 2016 dan menyelesaikan S2 di IAIN Kota Mitro pada jenjang program yang sama, yaitu Pendidikan Agama Islam. Oke. Itu yang bisa saya kenalkan. Alhamdulillah, semoga perkenalan ini menjadikan wasilah bahwa insya Allah Ustadz Hiban semoga akan sering kembali ke Gisting, Insya Allah. untuk memberikan manfaat kepada umat ini. Insya Allah. Ini Ustaz, pagi tadi Ustaz menjelaskan bahwa materi kita di acara kajian subuh tadi itu adalah sholatlah sebelum disolati. Ya. Itu banyak antum menceritakan terkait dengan bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan pentingnya sholat, bahwa ketika sholat seseorang menjadi benar maka hidupnya juga akan menjadi benar. Ya. Pertanyaan saya, dalam kondisi umat yang mengalami banyak sekali keterpurukan, termasuk keterpurukan dalam aspek moral dan lain sebagainya, apa manfaat sholat itu Ustaz bagi perbaikan umat ini? Monggo Ustaz. Baik, terima kasih. Memang pertanyaan ini kelihatannya sederhana, tapi sebetulnya membawa sesuatu yang besar sekali. Umat-umat hari ini dihadirkan, dihadapkan dengan berbagai macam problem yang dirasakan. Problem akidah, problem ekonomi, problem akhlak, dan problem ilmu. Dan semuanya penting. Semuanya penting. Terkadang seseorang itu kalau melihat di dalam ubudiyah kepada Allah, takarub kepada Allahnya itu masih amat lemah, sehingga wajar kalau umat ini banyak problemnya. Maka kalau bisa memulai dari sholat gitu ya, tentu yang awal adalah untuk akidah, tidak boleh hilang. Kemudian sholat, perbaiki sholat. Bagaimana kita bisa mencontoh sholatnya Nabi? Nah, terkadang kita masih gini ya, memahami sholat ini apa yang dipahamkan oleh guru-guru kita terdahulu gitu, sehingga kita mencukupkan diri untuk tafakuh fiddin. Padahal menuntut ilmu itu wajib. Nah, ilmu itu apa yang di dalam Quran dan apa yang di dalam hadis. Bil khusus sholat saja. Banyak umat ini yang kadang dalam beribadah itu masih ngawur, gitu. Sehingganya apa? Dalam sholatnya tidak khusyuk, tidak benar.
karena keterbatasan ilmunya. Nah, ketika ada ilmu yang datang kepadanya, dia menolak, seakan-akan itu ilmu baru. Sholat ini adalah perkara yang penting. Hingga Nabi Muhammad terakhir hayatnya memikirkan umatnya, ummati, ummati, as-sholah, as-sholah. Umatku, umatku, jagalah sholat, jagalah sholat. Jadi sholat adalah bentuk wujud keimanan, bukti keimanan seorang hamba kepada Allah. Kalau sholat ini sudah hilang di alam semesta ini, mau jadi apa umat ini? Jadi sholat ini merupakan suatu yang daruri, suatu yang mendesak, suatu yang sangat krusial. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, farqu bainal mu'min wal kufri tarkus shalah. Bedanya orang mukmin sama orang yang tidak mukmin adalah meninggalkan sholat. Kalau dia sholat, mukmin. Kalau dia tidak sholat, tidak mukmin. Makanya kalau dia tidak sholat, nanti tidak perlu disolatkan dong. Lalu dia nggak sholat kok. Kalaupun ada yang menyolatkan, ya percuma saja. Tidak ada gunanya. Kenapa? Karena dia tidak dianggap mukmin oleh Allah melalui lisan Rasulullah. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika seseorang itu faktor ekonominya sulit gitu ya, coba tengok sholatnya, sudah baik apa belum? Mungkin kedekatan dia kepada Allah masih jauh, sehingga sulitlah ekonominya. Dan banyak hal, moralitas yang diserang hari ini kaula muda. Saya sampaikan, wahai kaula muda, Nabi kita sama, Rasul kita Muhammad, beliau amat sayang kepada kita, dan beliau mewanti-wanti kita semuanya agar kita bisa menjaga sholat. Kalau kita tidak menjaga sholat, lalu kita umat siapa? Karena setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi Nabi. Nanti di akhirat, tatkala kita dihadirkan di padang mahsyar, kita mengaku umatnya Nabi, Nabi tidak mengakui. Kamu aja nggak sholat kok malah ngaku dirimu itu adalah umatku. Saya nganjurkan sholat, kamu tidak sholat. Sebelum itu terjadi, sebelum kesempatan itu pergi, sebelum hati ini sudah keras tidak mau berubah lagi, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Siapa yang menentang Nabi setelah dijelaskan kepadanya dan mengikuti jalan selain jalannya orang mukmin? Orang mukmin itu sholat. Kalau orang itu tidak sholat bukan mukmin. Mengikuti jalan selain jalannya orang mukmin, menentang Nabi, nuwallihi ma tawalla, maka dia akan dipalingkan dengan apa yang ia berpaling. Dia tidak sholat, dikuatkan dia agar dia tidak sholat. Dia jarang ibadah, dia meninggalkan ibadah sholatnya, maka dia akan sering meninggalkan. Nuwallihi ma tawalla, garis bawah itu surat An-Nisa. Akan dipalingkan apa yang dia inginkan. Wa nuslihi jahannam, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Wa sa'at masir, itulah tempat-tempat yang terburuk. Wa nufidin rahimakumullah. Perbaiki sholat, terus kita pahami bagaimana sholatnya Nabi Muhammad SAW
Sebagaimana sabdanya, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullah ahsanal jazak. Bahwa sholat memiliki makna yang sangat penting, peran yang sangat penting untuk perbaikan umat. Maka sholat ini akan menjadi cerminan perbaikan umat. Kepada kita semua jamaah sekalian, tadi disampaikan juga bahwa sholat ini menjadi perilaku Nabi. Maka kalau kita tidak melakukan sholat ini, Nabi kita siapa? Ini penting. Terus Nabi kita itu siapa kalau kita ini nggak sholat? Terus juga tadi ada poin penting juga bahwa sholat ini ternyata menjadi pembeda antara mukmin dengan kafir. Ini mengerikan sekali. Betul. Terus yang terakhir tadi poin terpentingnya adalah bahwa ayo kita ilmui sholat ini. Wah, dalam sholat ini ternyata banyak sekali ilmu. Mari kita ilmui. Semoga sholat kita betul-betul akan menjadi penghubung diri kita dengan Allah, sehingga Allah akan terus memperbaiki diri kita, Insyaallah. Barakallahu fiikum Ustaz. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga Allah senantiasa mengumpulkan kita dalam kebaikan. Dan kami mendoakan semoga Allah memberkahi antum dan ilmu antum semakin bermanfaat bagi umat ini. Masya Allah, amin. Amin. Aku qouli hada, astaghfirullahaladzim. Jamaah sekalian, kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.